Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogi Motovlog. Nah, kali ini gua mau mereview satu knalpot lagi yang baru gua beli. Jadi ganti lagi bro, ini knalpot yang baru gua beli. Ini adalah R9 H2 namanya. Jadi ini yang stainless steel. Jadi R9 itu ada dua jenis bahan yang dipakai untuk yang H2 ini. Gue nggak tahu yang lain ya, cuman yang H2 ini setahu gue ada dua. Yang satu stainless steel, yang kedua yang titanium. Kalau yang stainless steel ini yang murah bahasanya, dia ada di harga 2,1. Nah, yang titanium itu agak mahal karena emang titanium itu yang bisa bikin jadi biru secara apa ya? Kalau kena panas jadi biru secara apa ya? Kena panas jadi bukan biru dibakar kayak yang kita beli selama ini, tapi dia secara alami gitu dia akan jadi biru lama-kelamaan karena terkena panas dari mesin. Nah, banyak sebenarnya yang bilang ke gua, "Bang, lu ngapain beli knalpot kayak gini, kok aneh banget bentuknya?" Sebenarnya ini knalpot ini dulu pernah gua pakai di motor CBR gua, Bro. Jadi ini bukan knalpot yang baru banget buat gua karena di CBR gua udah pernah pakai dan gue suka banget power atasnya dari motor ini. Kita bahas dulu secara detail. Jadi ini knalpot memang benar-benar buat Sonic ya. Jadi dia ada ini nih tuh, yang CO-nya, sensor CO-nya tetap bisa dipasang. Dan dia gue beli full system tuh, R9 H2 New H2 series stainless steel Sonic 150. Jadi memang kalau kita bicara soal R9, produk-produk dari R9, karena dia memang sudah knalpot yang dari dulu ada gitu, barangnya sudah ada, pabriknya sudah ada, gue nggak pernah ragu di kualitasnya. Kalau lu bisa lihat di sini, dia memang banyak las-lasan bro di setiap ininya tuh, karena dia kan makin kesini makin besar, jadi banyak las-lasan sebenarnya. Tapi lu lihat las-lasannya itu benar-benar rapi tuh banyak. Dan yang gue suka dari H2 ini, dia punya detil karbon di sini. Ini karbon fiber, ini nggak panas. Walaupun knalpotnya panas, tapi ini nggak panas. Sama ini ujungnya juga nggak panas. Ini karbon, ini baru gue panasin tadi dan gue pakai motor sebentar, dan ini nggak panas. Yang panas tuh ininya. Kalau ini ya iyalah stainless steel ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa bentuknya begini sih bang? Maksudnya agak aneh gitu, agak manjang, agak aneh. Di Sonic juga kayaknya lucu aja gitu bentuknya. Kenapa lu selalu pakai knalpot yang kayak gini, modelannya yang panjang, yang gede gitu ya? Karena memang gua dari awal motor ini udah gua main mesin walaupun sedikit doang ya. Gua cenderung settingannya di power atas. Jadi ini juken gua juga settingannya memang power atas terus, semuanya sampai settingan jukennya, lalu settingan piston filmnya itu untuk power atas semua. Jadi makanya harus memang ditambah dengan knalpot yang punya silinser yang panjang begini. Jadi supaya memang dapat satu ngalir gitu ya settingannya semuanya untuk power atas. Nah, ini silinser ini sangat membantu ketika untuk mencari power atas bro, begitu. Dan gue suka banget. Dan ketimbang yang lain, maksudnya R9 punya banyak tipe. R9 tuh punya banyak tipe. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Tapi gue paling suka yang ini. Kenapa? Walaupun bagi sebagian orang bentuknya agak aneh, tapi gue suka yang ini. Kenapa? Karena ini super ngebas banget knalpotnya. Dan gue pernah ngerasain di CBR kayak apa suara, dan ketika gue pasang di Sonic kurang lebih ngebasnya sama gitu. Jadi nggak ragu gue untuk beli lagi, karena memang di CBR pernah gue coba, lalu di sini juga sekarang gue beli juga gitu ya. Nah, bedanya ini ketimbang yang CLD kemarin. Kalau CLD kemarin tuh dia nahan, kalau ini enggak bro, ini enggak nahan karena memang pipanya hitung-hitungan sudah pas. Jadi apa ya, ini tidak nahan power seperti CLD kemarin. Walaupun gue pakai gear kecil, gue belum ganti gear BTW. Jadi karena hitung-hitungan sudah pas, silinsernya pun panjang dan ininya pun besar nih, headernya. Prosesnya dari sana kecil terus ke sini besar. Jadi dia nggak nahan, nggak kayak CLD kemarin. CLD kemarin tuh nahan banget, parah. Dan ini memang belum gue coba ya, maksudnya belum gue coba kayak apa powernya dan kayak apa suaranya untuk ketika gue pakai buat speeding gitu. Tapi at least gue akan kasih lihat
kalian suaranya kayak apa sedikit, tapi nggak gue geber ya. Gembel mati mulu. Dah, itu suaranya kurang lebih kayak gitu bro. Tapi kalau bedanya knalpot ini ngebahasnya ketika cuman kalau lu kondisi pelan, kondisi idle. Tapi ketika sudah lu tarik, dia akan berisik banget, karena ini dia ngebahasnya suaranya agak keras ketimbang si Aldi kemarin. Lebih keras ini ketimbang Prospeed gua yang warna hitam itu, lebih keras ini juga. Jadi memang ini suaranya lebih keras dari yang udah-udah gitu ya. Nah, tapi knalpot ini pun dia punya kekurangan sebenarnya. Gue membanggakan produk R9, R9 ini, tapi gue juga tetap ngasih tahu seandainya memang ada kekurangan untuk knalpot ini. Yang pertama banget nih yang gue rasain adalah lu nggak bisa masang DB killer kayak knalpot gue yang udah yang di sini nih. Biasanya gue masang DB killer di sini kan. Nah, ketika di sini gampang, lu tinggal pakai baut L, buka, selesai gitu. Nah, masalahnya kalau yang ini nggak bisa di situ, dia di sini bro. Jadi ini kan ada sambungan nih di sini nih, ini kan sambungan. Nah, dia masang DB killernya tuh bentuknya kayak corong gitu, dimasukin ke dalam sini. Jadi ke sini arahnya, masukin ke sini. Jadi lu harus buka ini, kawat ini, penahan ini, sama ininya lu buka, lu lepas. Jadi dia harus lepas silinser dulu, baru pasang DB killer. Agak ribet memang untuk DB killernya. Jadi saran sih kalau buat kalian yang dipakai harian lalu lewat yang ibaratnya banyak polisinya, jangan pakai knalpot inilah ya, karena masang DB killer agak susah gitu. Dan yang kedua, gue udah nyoba ini lagi, gue lagi nggak pakai DB killer ya. Dan yang kedua, gue udah nyobain pakai DB killer di motor ini, suaranya tetap keras bro. Beda sama knalpot gue yang dua itu, ketika gue pakai DB killer suaranya adem. Jadi bener-bener mirip suara knalpot standar. Kalau ini enggak, ini dia tetap kayak knalpot racing, tapi bedanya lebih adem, nggak sekeras tadi. Tadi tuh suara ketika nggak pakai DB killer gitu bro. Nah, gue suka powernya, gue suka suaranya, walaupun lebih keras dari yang lain. Tapi ya itu kekurangannya, lo kalau masuk DB killer lo ribet banget. Lo harus bongkar silinser dulu, baru lo pasang DB killer. Dan juga nih masang ini susah nih. Ini susah nih. Kenapa? Karena dia kayaknya memang dibuat karena cuma satu ya. Dia kan di belakang sini doang nih, nggak ada. Kalau biasanya kenapa kan dua, atas bawah tuh. Nah ini cuma satu, jadi dibuat kencang banget sehingga lu narik si kawatnya ini sekuat tenaga gitu kayaknya gue. Gitu bro. Jadi ya ada barang, ada ciri khas, ada juga ribetnya, ada juga kekurangannya. Gue suka suaranya, gue suka bentuknya, walaupun bagi sebagian orang ini bentuknya aneh, tapi gue tetap suka bentuknya. Dan tadi kekurangannya itu DB killernya aja. Yang lainnya gue aman sih ngerasanya, karena dia juga ada sensor CO nya, jadi gue nggak bermasalah. Ada beberapa knalpot yang di silinsernya, di headernya tidak ada sensor CO. Gue menghindari itu karena sensor CO itu menyempurnakan hitungan si ECU. Ketika hitungannya tidak sempurna, maka bensinnya akan cenderung lebih boros biasanya. Dan powernya juga, gue nggak tahu kalau soal power, tapi yang gue rasain adalah bensin lebih boros ketika sensor ECU nggak dipasang. Kita dengerin sekali lagi kali ya, biar enak. Ini motor gue kenapa deh, belum dipanasin.
Dah segitu aja kontennya kali ini, udah kepanjangan 10 menit. Itu knalpotnya harganya 2.100.000, gue beli di Tokopedia. Lalu gue suka barangnya, ini barang ori, terus nggak cepet. Gue juga sukanya si penjualnya cepet di Tokopedia itu. Gue nggak tahu, nanti gue nggak akan pasang linknya, tapi kalau kalian nanya akan gue pasangin gitu linknya. Gue bales kalau kalian komen minta linknya. Oke gitu aja, gue Yusri Vlog Motovlog, see you.